กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมัง Part 5D Bear Meditation Meditasi menjinakkan pikiran liar. Judul asal Bear Awareness Questions and Answers on Taming Your Wild Mind. Penyusun Ajahn Brahm. Penerjemah Tasvan Santa Citta. Penyunting Handaka Widyananda. Penata Intan Dita Diwara. Penerbit Ehipasiko Foundation. Cetakan pertama Maret 2018. Hak cipta terjemahan Copyright 2018 Ehipasiko Foundation. Pada video part 5D ini, saya akan melanjutkan sekaligus menyelesaikan membaca bab 5, Kindfulness setiap hari, resep untuk semua yang bikin Anda sakit. Hari ini, duduk di taman tersembunyi, saya dengan senang menepuk mati nyamuk yang sudah menggigit saya. Baru saja saya renungi, apa benarnya membunuh itu? Pintu kamar Anda terbuka, dan di sana berdiri biku yang baik dan murah hati. Jika Anda ingin tahu mengapa kita tak semestinya membunuh nyamuk, tanyalah nyamuk. Nyamuk akan menjawab Anda, "Aku terlalu muda untuk mati. Aku punya kehidupan. Aku belum mau mati." Apakah nyamuk ingin mati? Apakah mereka ingin bunuh diri? Apakah Anda kira mereka cuma datang dan berkata, "Tolong bunuh aku, tolong tepuk aku. Aku sungguh ingin diratakan"? Atau mereka kabur jika mereka menyadari mereka akan ditepuk rata? Alasan mengapa kita tidak membunuh adalah karena hewan takut akan kematian, sama seperti Anda. Bayangkan, makhluk besar dengan tangan besar menggencet Anda seperti nyamuk. Akankah itu menyenangkan? Jadi, hati-hatilah. Saya sudah menikah, namun menaruh perasaan dan pikiran asmara terhadap seorang teman. Saya memerhatikan adanya kenikmatan dalam hayalan itu. Namun, saya menyadari itu buang-buang waktu. Tolong, apa konsekuensi karma zina? Konsekuensi karma zina? Oh, mengerikan. Anda kehilangan semua uang Anda, para pengacara memperoleh semuanya, dan itu buang-buang waktu saja. Menghayalkan mengenai orang lain adalah bagian menyenangkannya, baik itu kepada rekan kerja atau teman biasa. Namun, tolong jangan menganggap hayalan terlalu serius, karena fantasi Anda mengenai teman Anda tidaklah tepat sesuai realitas. Jika Anda melarikan diri bersama teman itu, Anda akan sangat dikecewakan. Di tanah hayalan, kita membuat apapun sesuai yang kita suka. Dan orang biasa bisa menjadi Angelina Jolie. Namun, saat Anda menemukan bahwa itu tidak benar-benar nyata, Anda akan sangat kecewa. Apa Anda mau menempuh masalah demi itu? Hayalan hanyalah pembesar-besaran dari dunia nyata. Mereka bukan realitas. Maka, janganlah mempercayai mereka. Saya punya cukup pengalaman. Meskipun saya tidak pernah menikah,
semua suami, semua laki-laki itu sama saja. Jangan pikir bahwa teman Anda ini agak beda dari pria yang sudah Anda punyai. Anda mungkin pikir, suamiku membosankan, tapi pria ini benar-benar menarik. Selang beberapa lama, itu akan menjadi, aduh, ini lagi. Seperti suamiku, tidak lebih baik. Sama pula halnya dengan perempuan. Mereka mungkin punya rangka mesin yang berbeda, namun mesinnya tetap sama. Maka tetaplah bersama dengan yang telah Anda punya. Itu jauh lebih murah. Bagaimana kita menghadapi orang yang tidak ramah atau yang berpura-pura baik? Saya bertemu orang-orang itu di tempat kerja. Gampang, jangan kerja lagi. Tahbislah menjadi biku atau bikuni dan hiduplah di wihara. Orang yang tidak ramah terhadap orang lain tidak ramah terhadap diri sendiri. Dahulu sekali, seorang bijak mengatakan, Anda cuma harus bertahan dengan mereka selama 8 atau 9 jam sehari, 5 hari dalam seminggu. Anda harus bertahan dengan diri sendiri 24 jam sehari, 7 hari seminggu, seumur hidup Anda. Pasti menyakitkan bagi Anda untuk hidup dengan diri sendiri jika begitu cara Anda memperlakukan orang lain. Ketika Anda berpikir seperti itu, hal ini membangkitkan kewelasan. Orang yang tidak ramah pasti memiliki kehidupan yang buruk. Suatu hari, saya memberi ceramah mengenai perkataan benar. Kapanpun Anda menggunakan perkataan yang keliru, itu membuat Anda murung. Anda mendapatkan tanggapan karma secara langsung. Jika Anda meneriaki orang, mencaci mereka, atau negatif terhadap mereka, itu benar-benar menyakitkan Anda dan membuat Anda murung. Selalu mengatakan hal-hal kejam dan kritis kepada orang lain adalah salah satu sebab orang mengalami depresi. Jika Anda mengubah perkataan Anda, selalu memuji orang, ramah terhadap mereka, dan tersenyum kepada mereka, entah itu mempengaruhi orang lain atau tidak, itu jelas mempengaruhi Anda. Saat saya memuji seseorang, saya merasa enak. Ketika saya mencela mereka, saya malah kehilangan energi saya. Jika itu benar-benar perkataan benar, Anda memperoleh lonjakan energi yang besar. Jika Anda bertemu orang yang tidak ramah, coba pikir betapa rendahnya energi mereka dan betapa gelap ruang tempat mereka hidup. Jadi, Anda bisa kasihan terhadap mereka alih-alih membalas ketakramahan mereka. Jika tidak, Anda akan terseret jatuh setaraf dengan mereka. Maka, kembangkan kewelasan terhadap orang-orang yang tidak ramah di tempat kerja Anda dan selalu katakan hal-hal yang baik pada mereka. Apa yang perumah tangga harus lakukan terhadap para biku yang berkelakuan salah? Di Thailand, kepala suatu wihara berhubungan intim dengan perempuan secara rutin. Biku lainnya di wihara itu juga berperilaku salah. Semua penduduk desa mengetahui hal ini, namun terus menyokong mereka, termasuk memberi derma makanan, beralasan bahwa mereka menyokong sangga
bukan khusus para biku itu. Bahkan seorang biku bilang, penduduk desa tahu bahwa biku seharusnya baik, tapi biku yang baik itu langka. Walaupun biku itu jelek, mereka berjasa terus melestarikan sasana. Sayangnya, ada biku jelek di semua negara, dan mereka mencoreng nama baik Buddhisme. Para perumah tangga itu tidaklah menyokong sangga. Jika seorang biku berhubungan intim, ia harus langsung lepas jubah. Ia bukan biku lagi. Dengan memberi benda-benda kebutuhan kepada biku seperti itu, Anda tidak menyokong sangga. Anda menghancurkan sangga. Jika seorang biku ingin berhubungan intim yang melanggar salah satu disiplin moralnya yang paling mendasar, ia harus lepas jubah dan menikah seperti orang lainnya. Mengenai biku yang berhubungan intim, Buddha mengatakan, lebih baik engkau makan bola besi merah membara atau memasukkan alat kelaminmu ke mulut ular. Dalam kasus ini, Buddha sangatlah tegas. Saat saya membaca itu, saya pikir, aduh, lebih baik saya tidak melakukan apapun yang keliru. Para penduduk desa itu seharusnya diberitahu bahwa yang mereka lakukan itu salah jika mereka ingin melindungi sangga, atau beritahu pihak berwenang setempat untuk menyelidiki masalah ini. Menikah atau membangun keluarga itu baik-baik saja selama Anda bukan biku. Penguatan positif. Anda mengatakan bahwa energi positif satu orang bisa mengalir ke orang lain, terutama setelah meditasi. Apakah sama pula halnya dengan energi negatif? Misalnya, saya melewatkan 4 hari masa Natal bersama orang tua saya yang sangat negatif, terutama saat mereka berkumpul. Setelah 4 hari, saya pun menjadi negatif, dan saya tidak tahan untuk keluar dari sana. Ini yang saya resahkan. Apakah kita mewarisi sifat seperti itu? Apa kita terjebak dengan sifat negatif? Pasti gen Anda ada yang negatif. Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan gen Anda. Akan tetapi, memang benar bahwa jika Anda bergaul dengan orang positif, Anda memperoleh energi positif. Lalu, jika Anda bergaul dengan orang negatif, mudah untuk memperoleh energi negatif. Itulah mengapa rasanya begitu enak dalam retret. Anda berkumpul dengan orang baik, bahkan dengan biku dan bikuni. Dan keheningan itu sendiri baik untuk membangun energi positif. Bagaimanapun, cobalah untuk positif. Lalu, Anda bisa memberikan banyak energi positif ke orang tua Anda. Ketika Anda kehabisan energi positif, beri orang tua Anda CD ceramah dhamma untuk didengarkan. Orang tua saya sebenarnya sangat baik. Saya banyak menceritakan mengenai ayah saya karena ia orang yang sangat baik hati dan bijaksana. Menariknya, ayah saya tidak pernah banyak bercerita mengenai kakek saya, ayahnya sendiri, yang meninggal selama Perang Dunia Kedua. Suatu hari, saat saya umur 13 atau 14 tahun, saya benar-benar mendesak ayah saya. Mengapa ayah tidak bicara mengenai kakek? Saya ingin tahu siapa kakek dan apa yang kakek lakukan. Ayah saya berkata,
kakekmu, ayahku, adalah seorang berdebah. Dan saya pikir, astaga, mengapa ia berkata begitu mengenai ayahnya? Lalu ayah saya menceritakan apa yang terjadi. Kakek saya adalah tukang ledeng di Liverpool selama era kelesuan ekonomi, dan keuangan sangatlah pas-pasan. Apapun uang yang ia peroleh, ia habiskan di kedai minum. Lalu ia pulang ke rumah dalam keadaan mabuk setiap malam. Pulang dalam keadaan mabuk, ia melepaskan sabuk kulitnya dan mencambuk siapapun yang ia temui tanpa alasan apapun. Lalu ia akan menyerang istrinya, ibunda ayah saya. Itu kekerasan rumah tangga berat yang bukannya tidak umum pada masa itu. Namun ayah saya berkata, tiap kali saya yang dicambuki dengan sabuk, ia tak melakukan kesalahan apapun. Hanya ayahnya saja yang mabuk. Saya membuat tekad, jika aku bisa bertahan melewati ini dan punya anak, aku tak akan pernah melakukan ini ke anak-anakku. Dan ia tak pernah melakukannya. Ia tidak bisa mendisiplinkan kami sama sekali. Mendisiplinkan sama artinya dengan mengingatkan apa yang menimpa dirinya. Kadang orang berpikir bahwa korban pelecehan seksual atau penindasan fisik akan meneruskan penindasan itu ke anak-anak mereka. Tidak selalu demikian adanya, seperti yang ditunjukkan oleh teladan ayah saya. Alih-alih, ia membalikannya. Ia belajar dari derita untuk menjadi orang yang sangat baik hati dan mengasihi. Itu bisa dilakukan. Itulah pelajaran dalam kisah menginjak kotoran anjing dalam buku saya, Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Pupuki pohon mangga dengan kotoran, dan mangga Anda menjadi lebih manis dan penuh sari buah dibanding mangga biasa. Itulah ayah saya. Ia mengubur kotoran itu di pohon. Ia tidak mengulangi penyiksaan itu pada anak-anaknya, tetapi belajar dari itu. Sungguh baik dia. Saya bodoh. Saya tak bisa bereaksi dengan pantas, bahkan dalam lingkungan yang positif dan indah seperti ini. Dan saya tak bisa bereaksi cukup cepat untuk mengatakan tidak saat saya tidak ingin melakukan sesuatu. Kadang itu menyebabkan banyak kesalahpahaman antara saya dengan orang lain. Bagaimana saya bisa memaafkan diri saya karena terlalu bodoh atau lamban? Kadang batin saya langsung kosong begitu saja. Batin Anda kosong? Bagus sekali. Anda damai dan hening. Orang bodoh bisa masuk jana lebih cepat dari yang pintar. Inilah kisah yang suka saya ceritakan. Ada bocah Thai di pedesaan yang masuk kelas 1 sekolah dasar setempat. Setelah setahun kelas 1, gurunya terpaksa tidak meluluskannya. Sementara semua temannya naik kelas 2, ia harus mengulang kelas 1. Setelah setahun di kelas 1, ia gagal lagi. Mereka memberinya 1 kesempatan lagi. Setelah 3 tahun di kelas 1, ia masih belum siap untuk kelas 2. Dan ia harus meninggalkan sekolah. Bayangkan, dikeluarkan dari sekolah setelah kelas 1, itu layak masuk Guinness Book of Records untuk kebodohan luar biasa. Apa
yang mereka lakukan dengan orang yang begitu bodoh? Mereka mengirimnya ke wihara setempat untuk menahbiskannya sebagai samanera. Dalam kurung, namun tidak semua samanera mulai dengan cara ini. Kepala wihara desa, orang yang sangat baik hati dan sabar terhadapnya, melebihi guru-guru di sekolah. Ia berusaha mengajarinya pelafalan sederhana seperti Namo Tassa, Namo... Apa kata kedua? Oh, ya, Tassa. Apa kata pertama? Batinnya begitu kosong, hingga ia bahkan tak mampu mengingat Namo Tassa. Apalagi pelafalan lainnya yang sebagian besar biku harus lakukan. Setelah 3 tahun, kepala wihara pun menyerah terhadapnya. Maka, apa yang menurut Anda mereka lakukan? Sebagai upaya terakhir, mereka mengirim bocah dungu ini ke wihara hutan. Karena ia tak bisa melantun atau belajar, mereka mengajarinya meditasi. Cukup perhatikan napasmu masuk dan keluar. Batinnya begitu jernih dan sederhana. Ia mampu melakukannya selama berjam-jam. Ia masuk ke jana-jana dan menjadi cerah sempurna. Pada kemudian hari, ia menjadi biku terkenal. Nah, dahulunya ia adalah orang yang benar-benar bodoh. Jika Anda bodoh, Anda punya banyak potensi. Bisakah Anda membahas mengenai kumpulan energi di pusat meditasi yang sudah mapan dan bagaimana kita merasakannya? Menakjubkan bagaimana orang-orang yang biasanya tidak peka terhadap hal-hal seperti itu bisa terpukau oleh energi di tempat-tempat tertentu. Salah satu anggota di pusat kami di kota, yang dahulunya umat Kristiani, telah membantu bertahun-tahun dengan pekerjaan menghitung dan menyetorkan dana sumbangan. Suaminya umat Buddha, dan setelah berapa lama, ia pun menjadi umat Buddha yang taat. Suaminya ingin ikut program ziarah yang saya pandu ke tempat-tempat suci Buddhis, maka ia pun ikut serta. Sebelum pergi, saya memberi mereka kelas penataran. Saya menyebutkan bahwa beberapa tempat yang akan kita tuju memiliki energi yang sangat kuat. Perempuan itu pikir saya sinting. Ia lahir di Inggris dan telah berkunjung ke semua istana dan benteng kuno tempat raja dan ratu pernah hidup. Apa maksud Anda? Itu hanya batu tua, itu saja. Itu sejarah, tidak lebih dari itu. Tempat pertama yang ia kunjungi adalah Wihara Mahabodhi di Bodh Gaya. Setelahnya, ia datang minta maaf kepada saya. Ia memberitahu saya bahwa begitu ia berjalan memasuki wihara itu, benar-benar tak terduga. Ia mulai terseduh-seduh, bukan menangis, namun terseduh-seduh. Ia tidak bisa menahan diri. Tempat itu menyentuh lubuk hatinya begitu mendalam. Tempat-tempat ini memiliki energi dahsyat. Anda boleh berkunjung ke sana dan berpikir bahwa itu cuma tempat Buddha mencapai kecerahan sempurna. Jadi kenapa? Namun, tempat itu benar-benar memiliki kekuatan. Anda tidak bisa menahan diri merasakannya. Saya telah menceritakan kepada banyak orang bahwa ketika saya pergi ke puncak Nasar, tempat Buddha melewatkan banyak waktu, itu selalu mengharukan saya. Saya langsung mulai menangis.
Anda mengalami energi luar biasa ini, keindahan ini, kebahagiaan ini. Inilah tempat Buddha banyak bermeditasi. Tempat ini memiliki energi dan kekuatan raksasa. Di salah satu perziarahan ke India, kami mendarat di Kathmandu. Kami mulai dengan tur kota. Saya bosan, karena tur itu semua mengenai istana dan tempat-tempat bersejarah yang memiliki arsitektur unik. Tidak ada yang benar-benar membuat saya kagum. Saya tidak mengikuti pemandu tur lagi, namun memberontak dan berkeliling sendiri. Ketika kami melewati sebuah istana, saya pergi lewat sebuah gerbang ke suatu halaman. Ya ampun, energinya buruk sekali. Begitu negatif, begitu hitam. Rasanya begitu buruk sampai saya pergi cepat-cepat. Saya bertanya ke pemandu tur, tempat apa itu dahulu? Ia bilang bahwa itu tempat raja menyembelih hewan untuk perayaan tahunan Hindu. Saya baru saja masuk ke sana. Saya tidak tahu apa itu. Namun kini saya paham. Bayangkan saja hewan-hewan itu disembelih untuk ritual tahunan. Tempat itu kelam. Tempat itu buruk. Anda langsung ingin keluar dari sana. Itulah yang saya maksud dengan tempat-tempat itu memiliki energi. Itulah mengapa di pusat meditasi seperti ini, kami membangun energi yang sangat mendukung ini. Di Jhana Grove, kami masih terus membangunnya. Namun, di tempat lain, energinya sudah raksasa. Masuk dengan lembut ke dalam tidur lelap. Sedikit demi sedikit, batin saya makin tenang dan menyingkirkan depresi. Namun, selama waktu malam, saya mengalami mimpi buruk mengerikan sehubungan dengan masalah depresi saya. Saat Anda pergi tidur malam hari, kondisikan batin Anda sebelum tidur. Semoga semua makhluk bahagia dan sejahtera. Semoga semua makhluk terbebas dari duka. Semoga seluruh dunia damai. Jika Anda memiliki pikiran indah ketika Anda akan tidur, Anda akan mengalami mimpi indah jika Anda bermimpi. Lalu Anda akan mendapat istirahat yang baik. Jadi, lakukan sedikit penguatan positif tepat sebelum Anda terlelap. Atau, saya agak sungkan mengatakan ini, namun tampaknya ini efektif. Anda bisa mendengarkan ceramah saya, dan ceramah itu akan mengantar Anda menuju tidur. Agak sedih saat orang mengatakan, saya menggunakan ceramah Anda untuk tidur pada malam hari. Akan tetapi, jika mereka mendapat tidur yang tentram, saya rasa itu bagus. Anda bisa mencobanya. Ambil salinan ceramah saya dan putar saat Anda diranjang. Lalu mungkin Anda bisa tidur dengan damai. Namun, Anda mungkin mendapat mimpi buruk dari leluconnya. Serius, cobalah salah satu ceramah saya. Itu akan memberikan masukan positif sebelum Anda terlelap. Dan itu mungkin mengatasi mimpi buruk Anda. Anda layak mendapat tidur nyenyak pada malam hari. Bisakah kita menggunakan meditasi untuk menggantikan tidur pada malam hari? Ya, saya sering melihat murid-murid saya tertidur saat meditasi. Jika Anda meditasi dengan benar dan sangat mendalam, Anda menjadi damai dan hening, hingga Anda tak perlu tidur malam hari.
Seluruh tujuan tidur adalah mengistirahatkan otak. Ketika otak sudah istirahat siangnya, Anda tak perlu tidur malamnya. Jika mobil belum keluar dari garasi, maka mobil tidak perlu bahan bakar. Saat meditasi Anda benar-benar damai dan Anda naik ke ranjang, Anda tidak tidur. Anda hanya mengistirahatkan badan. Anda benar-benar mawas dan sadar selama 3 atau 4 jam. Kemudian Anda bangun dan meneruskan meditasi. Dan Anda tak pernah mengalami efek samping buruk apapun. Anda damai dan bahagia dengan banyak energi. Namun, jangan paksakan itu. Jangan mengatakan, "Aku ingin melek sepanjang malam." Tetapi, cukup lanjutkan karena setiap hal itu nyaman dan damai. Dan sebelum Anda sadar, hari telah fajar. Begitulah cara yang alami. Jangan melakukan tanpa tidur sebagai aksi tekad, menyiksa diri Anda. Jika Anda benar-benar butuh tidur, badan akan memberitahu Anda, dan Anda mesti menyikapinya sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, sebuah kutipan. Memberilah tanpa mengharap pamrih apapun. Memiliki hati yang murni, itulah pelepasan dalam meditasi. Anda belajar memberikan energi Anda ke momen kini tanpa mengharap apapun kembali. Tidak nimitta atau jana atau apapun. Dan sambil melakukannya, Anda sekaligus memurnikan hati Anda. Demikianlah, selesai sudah saya membacakan seluruh bab 5 Kindfulness setiap hari, resep untuk semua yang bikin Anda sakit. Pada video part berikutnya, saya akan mulai membacakan bab 6, melampaui asap dupa, menunduk, bersujud, dan berderma, tidak bikin jadi Buddhis. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaং